semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviana Ramdhani dengan NPM 52015111073. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester mata kuliah Studio Perencanaan Rampak kelas F. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Noviana Ramdhani. Video ini diambil ketika sedang pandemi COVID-19 yang mengharuskan menjaga protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Pertama, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya tinggal di Perumahan Cirebon, Jawa Barat, tepatnya di Perumahan Puri Pilangsari 2 Blok B nomor 4 RT 3 RW 10. Bahan dan alat yang digunakan antara lain adalah tanah. Di sini tanah yang banyak ditemukan adalah tanah humus yang berasal dari pelapukan tumbuhan-tumbuhan yang sangat subur. Jika untuk tanaman, karena banyak mengandung mineral, teksturnya juga guluh berpasir dan mudah hancur dan melekat. Oh iya, selain itu juga saya juga menemukan tanah aluvial, tanah yang berasal dari endapan lumpur. Karena di sini banyak perumahan kosong yang tadinya sawah, jadi banyak ditemukan di dekat hilir sungai. Karena walau ingin masuk perumahan harus melewati jembatan sungai. Kemudian bahan yang kedua ada jenis air. Jenis air yang digunakan ini adalah air sumur. Di setiap waktu ada, tapi air ini hanya bisa digunakan untuk aktivitas yang tidak memakan atau meminum air ini. Dari rasa yang tidak enak dan struktur air yang digunakan terlalu licin, warga sekitar sini sudah menggunakan air sumur dan PDAM. Nah, air PDAM ini susah keluar, hanya waktu tertentu sering terjadi kekeringan dan sulit mendapatkan air PDAM. Air PDAM digunakan hanya untuk memasak dan meminum sehari-hari, itu pun airnya dimasak. Oke, saya lanjut. Rencana saya di perumahan ini adalah karena memiliki perumahan yang cukup padat, tempatnya dibangun oleh rumah-rumah. Saya mengajak keluarga saya dan warga setempat untuk bekerja bakti, untuk mempercantik kondisi lingkungan dengan menambahkan estetika dan fungsinya. Saya akan membahas topik membersihkan selokan. Kebanyakan perumahan di sini terkadang selalu mengabaikan selokan di depan rumahnya, entah membuang sampah sembarangan, menutup saluran yang bisa menyebabkan keruh, bau kotor, dan saluran tersumbat. Untuk menjawab nomor 2, latar belakang memilih proyek ini adalah karena saya merasa ketika hujan deras saluran selokan tidak berjalan lancar, yang disebabkan saluran air selokan itu meluap. Kejadian akibatnya air masuk ke dalam teras rumah dan air menguap masuk kembali melalui saluran yang di belakang rumah, yaitu lewat kamar mandi. Bau dan kotor serta sedikit lumpur yang menyebabkan permasalahan ini terjadi. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah supaya ketika hujan datang tidak mengkhawatirkan air yang masuk ke dalam rumah dan saluran tetap berjalan lancar. Waktu dan pelaksanaannya pada tanggal 21 Maret 2021 di depan rumah dan survei keliling di daerah perumahan. Kemudian berjalan ke pusat kota untuk melihat kontur. Walau tempat tinggal saya di pinggiran kota, tetapi jarak antar ke pusat kota tidak melebihi dari 10 menit. Alat tools yang dibutuhkan ada air, tanah, video, kamera, tanaman, dan dokumentasi lingkungan. Kontur di rumah saya cenderung datar, paling datar di antara daerah lain. Mengapa? Karena perumahan saya ini berdampingan dengan perumahan-perumahan yang diartikan cocok untuk di tempat tinggali atau menempati rumah tersebut. Perumahan di Kabupaten Cirebon yang dekat sekali dengan pusat kota Cirebon memudahkan kita beraktivitas. Dari segi vegetasi rumah, saya normal, tidak terlalu kering atau tidak terlalu lembab. Kota Cirebon itu di tengah-tengah yang lokasinya melewati jalur Pantura. Jika kita ke arah Kuningan ada pegunungan, ketika di arah Indramayu ada Laut Jawa. Cirebon juga dekat dengan Laut Jawa. Saya akan memperlihatkan kondisi lingkungan yang mendukung kontur. Di sini saya akan memperlihatkan jarak antara rumah saya dengan balai kota. Ini tidak lebih dari 10 menit, padahal saya di Kabupaten Cirebon dan ini udah di pusat. Kemudian karena ini sudah di pusat kota, jadi dekat dengan sekolah, rumah sakit, dekat dengan alun-alun dan Masjid Agung Cirebon. Ini adalah Masjid At-Taqwa yang ada di Cirebon. Ini masjid terbesar ya. Selain ada Masjid Agung dan alun-alun, jarak antara rumah saya dengan pusat kota hanya 4-5 menit. Di sini namanya Jalan Gunung Sari Terusan Cipto, yaitu di sini tempat pertemuannya titik para angkutan umum. Di sini juga sudah terdapat mall, sudah ada rumah sakit, terdapat sekolah-sekolah. Di sini juga banyak ruko-ruko atau pedagang-pedagang yang menyebabkan ini menjadikan pusat kota. Dan di sini juga ramai aktivitas lalu lalang orang-orang. Begitulah yang saya perlihatkan kondisi lingkungan yang di sekitar kota saya. Kemudian kita akan kembali ke nomor 3 dengan proyek yang akan saya terapkan. Proyek yang akan saya terapkan ini adalah bisa berkontribusi menyelesaikan permasalahan fungsi permukiman di lingkungan tempat tinggal saya. Biasanya di
dilakukan secara rutin selama 1 bulan sampai 3 bulan sekali diadakannya kerja bakti, tetapi sudah setahun ini ditiadakan karena pandemi. Kita harus menjaga protokol kesehatan, menghindari kerumunan. Jadi Pak RT setempat sepakat untuk menghimbau warganya untuk tetap membersihkan, tetapi di area rumahnya masing-masing, terutama membersihkan selokan ini, karena banyak sekali selokan di depan rumah yang airnya tidak mengalir. Di sini saya dan ayah saya membersihkan selokan yang terlihat padat karena banyak endapan-endapan lumpur akibat sampah. Kemudian di pinggirannya banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang biasanya menyebabkan banyaknya sarang nyamuk. Proyek ini dilakukan sebagai usaha saya untuk berkontribusi sebagai warga di permukiman sini. Sini saya melakukan proyek bareng dibantu oleh ayah saya sendiri, karena ketika saya meminta izin ke RT setempat tidak boleh adanya kerumunan yang mengundang warga setempat untuk melakukan kerja bakti. Jadi setiap minggunya kita melakukan kerja bakti di rumah masing-masing, yaitu di depan rumah, karena di depan rumah juga sudah terdapat solokan-solokan yang bisa kita bersihkan secara mandiri. Saran kedepannya, semoga lingkungan ini menjadi lebih baik dan menjadikan kita sebagai warganya untuk menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian kita bisa lebih memperhatikan kondisi lingkungan kita, mulai dari kondisi tanah, kondisi air, vegetasi. Kita bisa menjaganya agar tidak tercemar. Dengan adanya begitu, tujuan kita akan tercapai dengan melihat kondisi air yang diselokan berjalan dengan lancar ketika hujan. Pesan singkat dari saya. Pesan saya untuk perencanaan ini, sebenarnya di rumah saya itu diadakan kerja bakti minimal sebulan sampai 3 bulan sekali. Cuma karena lagi hari ini akhirnya kita harus